Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sumadi, ini saya sedang membuat tugas PGP mewawancarai kepala sekolah 2 sampai 3 kepala sekolah. Di sini apakah Bapak ada waktu? Ada. Ini tidak mengganggu ya Pak, tidak mengganggu aktivitas Bapak di sini ya. Tidak mengganggu. Terima kasih. Kalau memang tidak mengganggu, mungkin bisa perkenalkan dulu Pak namanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumadi, kepala sekolah SD Negeri Tegawan, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Brebes. Terima kasih Pak. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa poin Pak mengenai dilema etika ataupun itu bujukan moral. Yang pertama itu selama ini bagaimana Pak Sumadi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Sebagai contoh ya Pak, kasus dilema etika semisal ada siswa pandai di pembelajaran tertentu, sangat mencolok lah, pandai sekali, terus kemudian dia itu prestasinya juga bagus dalam bidang itu ya Pak, tetapi terkadang di bidang lainnya dia itu di bawah kakaknya. Nah, di situ akhirnya kan timbul dilema, biasanya kan seperti itu Pak. Ini anak pas saat akhir tahun biasanya saat mau penerimaan terapi, anak itu mau dinaikkan atau tidak. Kalau dinaikkan bagaimana, kalau tidak itu bagaimana. Itu kan sebagai contoh dilema etika Pak. Terus contoh lagi, mungkin ada anak yang tidak sering masuk kelas, kemudian pas di akhir semester orang tuanya kesini mintanya dinaikkan, padahal anaknya tidak pernah terangkat. Nah, itu kan nanti menimbulkan dilema ya Pak. Bisa jadi itu kan menimbulkan dilema. Akhirnya ini anak itu akan dinaikkan atau tidak sih nantinya, kan seperti itu ya Pak. Nah, dalam hal ini yang pernah Bapak alami kasus-kasus dilema etika itu apa Pak? Yang pernah dialami yaitu yang tadi kasus pertama, yaitu di mana ada anak pada mata pelajaran tertentu tinggi, contohnya matematika tinggi, tapi mata pelajaran yang lain rendah, di bawah kakak. Ya, bagaimana kita menentukan anak naik atau tidaknya ini? Maka saya harus berpikir supaya dalam mengambil keputusan ini tidak merugikan berbagai pihak. Jadi langkah pertama kita mengadakan rapat untuk menentukan sikap yang nanti bisa menguntungkan dan bisa diterima dari dua pihak. Jadi saya mengadakan rapat dulu. Nah, ini kita mengurusan sebab ini ya, kalau kita dinaikkan sementara nilai matematika tinggi, itu langkah pertama. Ya, disitulah nanti saya sebagai yang katakan dituakan menampung pendapat dari guru. Dan disitulah pijakan saya untuk menentukan keputusan. Berarti selama ini itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu dari kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu dimusyawarahkan dulu ya Pak. Ya, jadi kita cermati dulu, kemudian jangan gegabah, sebab ini menyangkut perkembangan anak. Jadi perlu mengedepankan nilai positifnya dulu. Yang saya khawatirkan sehingga nanti dalam menentukan keputusan salah berakibat merugikan yang
tapi yang mendatang. Jadi kita berorientasinya itu tim perbaikan untuk masa depan. Bagi anak tersebut ya Pak. Iya. Berarti ada langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak. Iya. Mungkin ada 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusannya Pak. Iya. Tadi yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan tadi ya Pak, sudah disebutkan. Sudah. Terus yang kedua tadi menentukan tadi siapa saja ya Pak yang terlibat dalam situasi tadi ya. Kemudian Bapak juga tadi mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tadi ya Pak. Berarti tadi bagaimana sebenarnya yang terjadi itu ya Pak. Dan ada pengujian benar atau salahnya tidak Pak dalam itu. Jadi, itu termasuk mengambil keputusan tersebut ada ujinya Pak. Apakah itu melanggar hukum atau itu melanggar kode etik atau tidak, itu pernah seperti itu apa tidak uji? Menurut saya tidak melanggar kode etik. Ada contohnya ya Pak. Kawan mencari mufakat. Saya kira masih memerlukan aturan. Dalam tadi prosedur pengambilan keputusan tadi ada pengujian dari paradigma benar lawan salah atau tidak Pak? Semisal individu lawan kelompok atau rasa keadilan lawan rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan atau jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau tadi disebutkan sepertinya Sementara rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Pak. itu berarti bertolak belakang ya. Ya, jadi harusnya ya adil Tapi karena kasihan. kemudian mengingat ada nilai mata pelajaran yang tinggi. Berarti itu ya Pak yang menjadi ujian paradigmanya, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi harus adil ya dengan siswa-siswa yang lain, tapi di satu sisi kasihan juga. Sementara anaknya juga aktif sih ya. Iya. Berangkatnya rajin, tidak sering membuat rontonan. Terus beberapa nilai yang perlu kita pertimbangkan. Terus dalam hal pengujian pengambilan keputusan itu Pak Sumadi itu melakukan prinsip resolusi atau tidak? Misal penyelesaiannya itu yang dipakai apa? Apakah itu berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis aturan atau berpikir berbasis rasa peduli saat mengambil keputusan? Kayaknya sih tiga-tiga, tapi lebih dominan Rasa peduli dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Sumadi itu ada opsi-opsi tertentu apa tidak selain siswa tersebut ya sudah dinaikkan saja atau ada opsi lain apa harus ada syaratnya. Artinya begini, ketika anak ini dinaikkan, nanti minta ke wali murid atau orang tua tersebut agar diamati anak ini supaya di rumah sini belajar lebih. Kemudian guru kelasnya tersebut harus selalu mengajar. Jadi jangan begitu dinaikkan terus dibiarin aja, terus dibimbing. Sebab anak ini masih latih. Sebab anak ini kalau benar-benar kamu apa ya, istilahnya pengaruh dari teman, dari lingkungan ya. Jadi kadang ketika lingkungannya tidak nyaman atau di dalam rumah sendiri itu tidak nyaman, mempengaruhi juga. Jadi perlu banyak pertimbangan dan benar-benar kita itu harus memahami betul latar belakang mengapa anakku seperti ini. Tapi diberi opsi lain bila dinaikkan berarti harus ada tadi konsekuensi, harus belajar ya Pak. Ya, dibimbing terus, dipantau terus. Nah dalam membuat keputusan tersebut biasanya Pak Sumadi ini melihat lagi keputusan yang sudah diambil itu kemudian direfleksikan itu tidak.
hasilnya kan itu Artinya istilahnya saya mengambil keputusan tersebut itu sebenarnya sudah atau tidak pernah seperti itu atau tidak? tapi memang sesuai dengan hati nurani. Iya. Karena kita ada kesepakatan di musyawarah, saya kira sih ya berpikir sampai ke situ ya ada. Ini saya mengambil keputusan beneran enggak, tapi kita kan mengacu pada tadi hasil musyawarah dan masukan dari teman-teman itu, dan saya kira masukan dari teman-teman itu kita bagus gitu. Nah, kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Sumadi itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini? Hal apa saja yang dianggap efektif, apa itu dengan bermusyawarah atau saya yang penting saya ambil keputusan karena saya kepala sekolah, saya ambil keputusan sendiri atau bagaimana? Yang sudah saya jalani itu ada pada masalah itu selalu bertanya dan musyawarah dengan teman-teman dulu, dan itu juga perlu menggambarkan yang lain supaya dalam memutuskan suatu perkara atau mengambil keputusan sesuatu itu tidak mengecewakan, semaksimal mungkin hati-hati. Kemudian ini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Pak Sumadi dalam mengambil keputusan? Apa ada tantangannya Pak gitu? Kadang itu kan kadang berlawanan antara individu dan kelompok individu, antara di sini kan kita harus benar-benar menggunakan itu maunya seperti ini, apakah ini nanti menimbulkan masalah kan gitu. Hingga ya saya berusaha semaksimal mungkin sehingga keputusan itu bisa diterima banyak orang. Berarti tantangannya itu sebisa mungkin harus istilahnya bermanfaat bagi semua, adil ya Pak? Adil semuanya, dan ada asas bermanfaat bagi semuanya. Memang sih tidak sempurna, ya itu usaha semaksimal mungkin sebaik mungkin. Kalau bilang sempurna nggak ada, Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. benar. Ya. Kemudian ini Pak, apakah Pak Sumadi itu memiliki jadwal tertentu dalam istilahnya menangani kasus tersebut, atau saat itu juga, atau bagaimana Pak? Sementara saya juga mempunyai jadwal, sehingga ketika ada kasus-kasus seperti saya, dan nanti saya akan pelajari dulu mana yang sangat mendesak, ya, memang harus diputuskan. Apa ini bisa dipending dulu, tergantung situasi dan masalah itu. Jadi tidak bisa jadwal, hanya mengamati dan mempelajari kasus apa dulu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak. Pokoknya ketika ada kasus ya diselesaikan. Gitu. Umumnya ada lebih dari satu kasus, nanti kita pelajari kasus mana yang lebih mendesak dulu dan Prioritaskan dulu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membuat Pak Sumadi itu dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? jelas ada faktor-faktor yang mempermudah, diantaranya kita sebagai kinerja ya, teman kerja ya, itu selalu saya libatkan. Disitulah kita akan tahu pendapat dari teman-teman, sebab saya anggap guru-guru ini adalah mitra kerja, saling mengisi, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Jadi yang membantu atau mempermudah itu rekan-rekan ya Pak, semuanya Iya, semua pengambilan keputusan. Kalau gitu merupakan satu kesatuan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak,
pembelajaran apa yang dapat Pak Sumadi petik dari pengalaman Pak Sumadi dalam mengambil keputusan? Saya kira apa ya? Ya ada kita dalam memandang sesuatu perkara atau masalah itu pertama harus hati-hati dan beberapa harus dicermati, dipelajari latar belakangnya dulu. Ini latar belakangnya apa? Terus semakin ke sana tahu, oh karena masalah seperti ini, sehingga kita bisa memposisikan bagaimana mengambil solusinya. Jadi harus benar-benar tahu latar belakang masalah itu, sehingga nanti minimal ketika diselesaikan bisa diterima orang banyak, minimal seperti itu. Jadi bukan hanya egoisnya yang muncul atau rasa emosinya tidak, tapi selalu kedepankan yaitu mencermati masalah-masalah yang sedang terjadi. Mungkin itu saja Pak yang saya coba tanyakan ke Bapak. Mungkin sampai di sini. Terima kasih Pak Sumadi sudah meluangkan waktunya dalam saya memiliki tugas wawancara kepala sekolah Pak Sumadi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Pak, saya Muhammad Dari Setiawan, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mencoba memenuhi tugas dari pendidikan gubernur itu, yaitu mewawancara 2-3 kepala sekolah. Di sini apakah Pak Edi ada waktu luang untuk saya bisa mewawancara Pak Edi? Silakan Pak Edi. Berarti ini tidak mengganggu waktunya ya Pak? Bisa. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin bisa perkenalkan dulu Pak Edi, nama Pak Edi, terus jabatan dan unit kerjanya gimana? Baik, saya Edi, SPD ya. Kemudian jabatan saya adalah kepala sekolah di Karanganyar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Terima kasih Pak Edi. Nah, di sini saya akan mewawancara mengenai itu dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, langsung saja Pak Edi. Selama ini bagaimana Pak Edi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Semisal ini ya Pak Edi, kalau ada kasus siswa itu terkadang pintar di salah satu misal olahraga ya Pak, dia itu pintar juara terus sampai kabupaten sampai provinsi. Ketika di penilaian akhir ternyata banyak sekali dia itu nilai pembelajaran yang lain itu di bawah KKM. Nah, kemudian itu kan menjadi timbul dilema, anak tersebut itu berprestasi tapi yang lainnya tidak. Akhirnya kan mesti timbul dilema ya, ini anak nanti dinaikkan atau tidak. Misal seperti itu ada dilema etika ataupun ada rujukan moral. Misal ada pengadaan buku, pengadaan buku tersebut, misal Pak Edi dalam pengadaan buku tersebut ada suatu vendor itu memberikan komisi untuk Pak Edi maupun guru yang lain. Nah, dalam konteks itu juga itu kan masuk ke rujukan moral. Terkait dengan itu, ya, semisal tadi contoh-contoh itu di SD Karangbali 3 itu, Karangbali 3 ini itu ada suatu dilema etika atau tidak yang dihadapi dari Pak Edi? Baik,
memang dari apa yang disampaikan Pak Heru tadi, tentunya setiap sekolah itu menemui permasalahan-permasalahan itu. Bukan dengan sekolah kami tadi. Di sekolah kami, kalau secara identifikasi tadi, memang banyak guru yang menyampaikan hal seperti itu. Nah, permasalahan itu muncul ketika melakukan ada kenaikan kelas. Maka kami bermusyawarah di situ kita akan memutuskan anak tersebut naik atau tidak. Berarti dalam kasusnya tadi sama ya seperti itu ya yang saya sampaikan tadi, ada siswa yang prestasinya bagus di salah satu bidang tapi yang lainnya tidak. Berarti ada di SD sekarang dari itu ada ya? Ada. Nah, tadi seperti yang disebutkan Pak Edi dalam pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan ya Pak? Dimusyawarahkan karena dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Nah, di sini yang saya tanyakan lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Edi lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Iya. Tadi sudah saya sampaikan ya sebenarnya langkah-langkah yang awal itu memang kami bisa mengumpulkan guru-guru untuk mengambil satu keputusan. Artinya anak tersebut kami bekerja bagaimana, kemudian apakah dalam mata pelajaran tertentu memang misalkan unggul, kemudian ada salah satu yang tidak tercukupi misalkan KKN-nya ya. Itu nanti kan bisa dibicarakan di seperti itu yang saya sampaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Edi anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang kalau kasusnya dilema etika, artinya memang itu satu pemikiran atau intinya berhenti sejenak. Ketika masalah itu datang, tetap saja harus meminta pendapat dari guru lain, terutama yang senior. Nah, dari situ nanti baru bisa mempertimbangkan. Karena memang harus keputusan yang terbaik biasanya yang harus diputuskan. Seperti itu. Berarti ada minta pendapat dari guru lain ya, rekan-rekan yang lain, berarti tidak hanya sebatas dari keputusan Pak Edi sendiri ya. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya, tantangannya untuk yang saya hadapi sih di sini misalkan nanti guru-guru yang lain misalkan tidak sependapat. Atau yang memberi komentarnya, ya sudahlah nanti sudah seperti itu ya jangan dinaikkan saja di tingkat kelas seperti itu. Tapi di sisi lain memang guru kelasnya atau mungkin juga orang tuanya yang sudah dihubungi sama guru kelasnya mengharapkan untuk naik. Apakah Pak Edi memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut atau langsung menyelesaikan permasalahan itu langsung di situ saat ada permasalahan tersebut, atau Pak Edi itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan? Iya, jadi permasalahan tersebut biasanya akan muncul ketika keputusan akan akhir berarti di saat kenaikan kelas. Jadi memang keputusan itu diambil ya langsung, secara langsung, tidak mempunyai jadwal gitu. Berarti saat saat rapat akhir tahun ya Pak, akhir tahun ini ya, Iya. rapat kenaikan kelas ya Pak. Itu dan Nanti di situ diselesaikan. secara langsung. Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Seperti tadi hanya berarti dirapatkan, terus
atau ada prosedur lain? Ya, sebenarnya sebelum guru kelas membawanya ke rapat pun sebenarnya juga sudah berkomunikasi dengan wali muridnya, sehingga apapun nanti keputusannya wali murid kan sudah bisa dihubung. Jadi prosedurnya dari selain itu dari wali kelas itu mengkomunikasikan ke wali murid bagaimana anaknya ini seperti ini, kemudian wali kelas tersebut menyampaikan ke Pak Edi dan Pak Edi kemudian merapatkan permasalahan tersebut ya untuk diambil keputusan bersama. Nah, yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Edi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus geometrik? Nah, jadi kalau ada kasus-kasus demikian, memang kebetulan juga saya baru ya dari seorang pimpinan sekolah, jadi saya meminta saran atau pendapat dari guru yang lebih senior, sehingga sebelum kali saya panggil dulu saya bicarakan masalah tersebut, dan nanti setelah menerima sarannya nanti dibawa ke musyawarah rapat dewan. Jadi minta pendapat dari senior Pak Edi ya, yang selama ini di SD Karangbaru 3 ini ya Pak. Terus kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Edi, pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman mengambil keputusan tadi? Iya, ini dari apa yang tadi saya sampaikan, asik-asik yang mengalami kehidupan seperti itu, kami mencoba memutuskan selalu yang terbaik. Artinya kedua belah pihak dapat menerima dari orang tua, kemudian dari sekolah, guru bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tapi asas dasarnya membangun siapa dan saling bertolong saling bermusyawarah. Ya, dalam mengambil keputusan itu tidak sepihak. Sepihak dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Mungkin itu saja Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu waktu Pak Edi. Terima kasih banyak sudah menerima saya di sini dalam wawancara Pak Edi. Kemudian saya mohon maaf Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.